kita ini dilarang menyamakan Allah Al-Khaliq dengan makhluk, walaupun sekedar dalam sebutan, walaupun sekedar di dalam kita memanggil nama saudara kita yang namanya itu tertera di dalamnya Asmaul Husna. Dan ini yang sering terjadi ini kelihatannya di negara kita ini. Kalau orang-orang Arab, ya, terutama yang kita lihat, kita saksikan ya, orang Arab itu kalau memanggil nama itu komplit, Pak. Ya Abdurrahman, Ta'al ya Abdurrahim. Ya, ada orang Arab mengatakan Ta'al ya Him, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mab'uts rahmatan wa kafatan wa hidayatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman wa akhwati fillah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, para bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah ta'lim Masjid Nuriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan istiqomah sehingga pada malam hari ini, meskipun barangkali suasana di persekitaran kita di Solo Raya dan sekitarnya tergenang air, sebagian mungkin tergenang banjir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera meringankan segala kesusahan dan kesulitan yang menimpa sebagian saudara kita semuanya. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, malam hari ini tema kita insyaallah masih melanjutkan syarhu masailil jahiliyah, penjelasan tentang beberapa perkara-perkara jahiliyah yang pada malam hari ini kita akan menyampaikan masalah atau perkara yang ke-39 yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-masalatu tasi'ata wa thalathun, al-ilhadu fil asma'. Perkara yang ke-39 yang perkara ini wujud dan ada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah
sejak zaman dahulu sampai sekarang, yaitu al-ilhad di dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna. Apa itu ilhad? Sedikit saya berikan penjelasan. Kata-kata ilhad di dalam bahasa Arab dari kata-kata al-hada, kata kerjanya, yulhidu, fi'il mudhari'nya ilhadan, al-hada yulhidu ilhadan. Kata-kata al-hada bila disebut oleh orang Arab minimal memiliki 3 makna. Makna yang pertama, kalau orang Arab mengatakan al-hada fulanun pakai ha ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita pakai ha. Kalau orang Arab mengatakan al-hada fulanun, itu maknanya diterjemahkan dalam bahasa kita fulan menggali liang lahat. Maka lahat bahasa kita ini asalnya bahasa Arab, milah lahdun. Kalau perbuatannya al-hada, fulan menggali lubang atau liang lahat. Nah, liang lahat yang dimaksudkan dijelaskan oleh para ulama bukan seperti mana kebiasaan orang menggali kubur pada umumnya di masyarakat kita dari atas ke bawah lurus. Yang disebut liang lahat adalah ada lubang yang menyerok kayak laci gitu Pak. Jadi sampai ke bawah, terus di sebelah timur tentunya karena kan mayat mujur ngalor ya, atau mungkin sebelah baratnya bisa dua-duanya ya, tergantung kebiasaannya. Yang jelas lahat itu, jadi mayat itu dimasukkan ke dalam lubang yang digali tadi menyamping. Maka makna lahat itu atau ilhad di dalam terjemahan bahasa Indonesia seringnya diterjemahkan menyerok, menyimpang. Nanti kita bacakan ayatnya. Kemudian lahat makna yang kedua, al-hada fulanun, seseorang dikatakan melaksanakan ilhad yang maksudnya adalah anil haqqi wa adkhala fihi ma laysa minhu. Makna yang kedua, fulan berbuat al-hada, berbuat ilhad, maknanya fulan itu menyerok, menyimpang keluar dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Kemudian setelah dia keluar dari garis kebenaran, jalan kebenaran, dia berupaya untuk memasukkan ke dalam kebenaran, atau lebih tepatnya mencampurkan kepada hal-hal yang benar itu sesuatu yang bukan bagian dari kebenaran. Ya, mungkin dengan pakai dalil yang sudah diselewengkan maknanya, pakai hadis yang sudah dirubah-rubah penjelasannya, atau memakai hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif yang dengan sengaja untuk mengelirukan manusia tentang apa itu kebenaran. Itu namanya fulan al-had, keluar dari kebenaran kemudian masih merusak kebenaran itu, memprovokasi manusia supaya mengikuti kebenaran yang sudah dia campur-campur dengan kebatilan. Bahasanya kalbisul haq bil batil, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiganya, ini yang lebih umum lagi, dan ini juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata-kata ilhad. Kalau orang Arab mengatakan al-hada fulanun, itu artinya al-kufru bi jami'il adyan. Al-kufru bi jami'il adyan itu orang yang mengingkari seluruh agama. Masa ilhad itu kadang dimanakan ateis, tidak teis bertuhan.
tidak bertuhan, tidak beragama. Ini definisi umum. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya tidak ada ceritanya manusia tidak bertuhan. Manusia pasti punya Tuhan. Hanya Tuhannya itu hak ataupun batil. Kalau ilahun hak itulah ya Rabbul Alamin, Rabb kita semuanya. Yang kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah ini asyhadu alla ma'budu bihaqqin illallah. Saya bersaksi tidak ada yang diibadahi dengan benar, artinya dipertuhankan dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertuhankan dengan tuhan-tuhan yang batil. Kalau dia tidak mengaku beragama Islam, aku ya orang Kristen, saya bukan orang Buddha, saya bukan orang Hindu, saya bukan orang Konghucu, saya bukan orang kepercayaan. Ya, terus Tuhannya siapa? Ya hawa nafsu. Ya. Maka Al-Quran menyebutkan afara'aital ladzi takhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu saksikan oleh Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sudah menjadi Tuhan. Jadi definisi umum ateis itu tidak bertuhan, tapi dalam bahasa Al-Quran setiap manusia pasti menuhankan sesuatu. Minimalnya tadi menuhankan hawa nafsunya sendiri. Baik, ini 3 makna ilhad di dalam kamus-kamus bahasa Arab ataupun di dalam penjelasan sebagian ulama. Al-ilhad fil asma kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Kemudian di dalam surat Al-A'raf 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Ini di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. Kita lebih menjelaskan kepada ini di Al-A'raf 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Al-asmaul husna, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya berjudul Al-Qawaidul Muthla fi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ulya. Beliau menjelaskan Al-Asma'ul Husna maksudnya adalah balighatun fil hasan. Asma'ul Husna itu adalah nama-nama Allah yang kebaikannya sudah sampai tingkat yang tertinggi, baligh, yang sudah tidak bisa lebih dari itu, sudah bahasa kita sakpol-poli. Nama Allah itu semuanya baik. Nama Allah semuanya baik. Hanya permasalahannya sebagian kita salah memahami Asmaul Husna. Tidak disebut Asmaul Husna. Ketika saya tanya di beberapa majelis kajian, berapa Pak Asmaul Husna? 99 rata-rata. Hadis yang menyatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah, itu bukan berarti membatasi cuma 99. Nama Allah berapa banyak sekali, tidak ada yang mengetahui jumlah sebenarnya kecuali hanya Allah sendiri.
Sebab ada di antara nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun, Allah tidak sebut di dalam Al-Quran, Rasul tidak sebut di dalam sunnahnya. Itu nama-nama Allah yang istaghfarallahu bihi fi ilmil ghaibi indah. Allah simpan di ilmu ghaibnya, tidak ada siapapun yang mengetahui. Maka sebagian ulama menjelaskan, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tis'atun wa tis'una isman ini bukan membatasi. Beliau menggambarkan misal seperti kalau orang bertanya kepada Anda, kamu punya uang berapa? Metope dompet itu 500. Sing ning dompet, sing ning isor bantal, sing ning isor kasur, nah, selpitan baju, ning rekening kok saja. Jadi ketika Rasulullah menyatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman, ini maknanya Allah mempunyai 99 nama, bukan berarti hanya itu saja. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah kebaikannya sudah sampai ke tingkat yang puncak. Tidak ada yang bisa sampai ke atau memiliki sifat-sifat seperti yang Allah miliki dalam nama-namanya. Karena setiap nama Allah itu terkandung di dalamnya sifatnya. Itu istilahnya al-ismu yadullu alal musamma. Yang memiliki ilmu ya sifatnya seperti itu persis. Allah itu disebut, Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka rahmat Allah meliput segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai' di dalam Al-Quran. Rahmat Allah meliput segala sesuatu, termasuk ketika Allah menentukan undang-undangnya ya, yang Allah tetapkan ini akan menjadi hudan lil muttaqin, itu isinya rahmat. Maka siapa yang menolak itu berarti menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena isinya rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka ketika Allah mempunyai nama Ar-Rahman, sifat maha pengasih Allah meliput segala sesuatu, hatta termasuk orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Buktinya apa? Mereka tetap bisa hidup, mereka bisa mencari makan. Yang kalau tidak karena rahmat Allah, sudah mereka itu mati kelompok-kelompok, kemudian ya tidak bisa hidup sebagaimana manusia layaknya. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya ayat ini menyatakan fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan menggunakan atau berwasilahkan, atau bahasa Indonesia bertawassulkan nama-nama Allah tadi, sesuai doa-doa yang kita inginkan. Jika seseorang ingin meminta kepada Allah supaya Allah dimudahkan di dalam mencari ilmu, memahami syariatnya, kita bisa menggunakan nama-nama Allah yang berkaitan dengan bahwasanya Allah itu maha berilmu. Ya Alim, Ya Alim, wahai yang maha berilmu, wahai yang maha mengetahui, mudahkanlah aku di dalam memahami syariatmu. Ini perintah. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan berwasilahkan, bertawassulkan nama-nama Allah yang baik tadi. Ini makna fad'uhu biha yang pertama. Makna fad'uhu biha yang kedua yaitu doaul ibadah. Sebab doa, kata sebagian ulama, ada dua macam. Doaul masalah, doa yang betul-betul kita minta kepada Allah sesuatu. Yang kedua doaul ibadah, doa dalam makna ibadah. Maknanya ketika Allah perintahkan kepada kita fad'uhu biha, maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan berpandukan asma Allah tadi, nama-nama Allah yang baik. Jadi ibadah kita ini dengan penuh kesadaran Allahur Raqib, Allah maha mengawas seluruh gerak-gerik kita,
Allahu qawi, Allah maha kuat di dalam membantu kita, menguatkan kita di dalam beribadah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang senantiasa menjamin rezeki kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Itulah ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi hubungan keyakinan kita dengan asma Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya ini membimbing kita, menjadi pedoman kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan fad'uhu biha. Maka beribadahlah kalian biha dengan asma Allah Subhanahu wa taala tadi. Di antara bukti bahwasanya mana doa itu adalah ibadah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya kata Allah, masjid-masjid itu milik Allah, bukan milik takmir, bukan milik imam, bukan milik makmum, bukan milik warga setempat, tidak, milik Allah. Adapun yang kebagian mengurus dari mulai imam yang di depan sampai makmum di belakang sampai takmir yang lebih berkompeten dan lebih bertanggung jawab dalam hal ketakmiran kemasjidan, itu hanya diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takmir itu pengemban amanah, bukan penguasa masjid. Ini kalau mental takmir masih mental penguasa, sombong. Apalagi sudah mentalnya mental penguasa, sombong, tidak punya ilmu. Namanya takmir malah rataune masjid. Cuma namanya tertempel di atas papan. Susunan kepengurusan masjid 1, 2, 3, tapi tidak pernah nomornya ngitung-ngitung duit. Ada apa? Gitu. Tapi bukan di sini. Itu jadi rasa-rasanan jangan. Ambil kok munculnya ngomongnya kok pas ngitung-ngitung duit. Wallah. Jadi maka kembali pada tadi ya, fad'uhu biha memiliki dua makna. Berdoalah kalian dan menggunakan, bertawassulkan. Ini jenis tawasul yang dibolehkan. Karena tawasul nanti tawasul yang diharamkan. Kemudian yang kedua maknanya enggak, beribadahlah kalian dengan berpedomankan nama-nama Allah yang baik tadi. Nah, ini penting untuk dipahami dua permasalahan. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kemudian Allah setelah memerintahkan fad'uhu biha, Allah mengeluarkan satu larangan, wadaru, tinggalkanlah. Apa yang ditinggalkan? Siapa yang kita tinggalkan? Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, yang gambaran secara makna lugawinya, secara bahasa sudah saya ngomong di awal tadi. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah, nama-namanya yang husna. Ini pertanyaannya, siapakah yang disebut orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Di dalam penjelasan ya, orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya satu, orang yang yungkiru syai'an minha, orang-orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tadi disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau menyatakan permasalahan yang ke-39 adalah al-ilhad fi asma fil asma kaqauli ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Siapa mereka itu? Siapa orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman? Ini berkaitan dengan satu peristiwa dalam sejarah
Meskipun hukum ayat ini tidak sama sekali terikat dengan asbabun nuzulnya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil ini secara umum, meskipun asbabun nuzul ini kadang-kadang penting kita pahami. Di antara sebab nuzul ayat ini, ketika Allah menyebutkan dan mereka mengkufuri Ar-Rahman, ini berkaitan dengan salah satu peristiwa sejarah, peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan orang-orang musyrik, dalam hal ini Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin ketika itu. Singkat ceritanya, saya tidak cerita detail Sulhul Hudaybiyahnya atau apa yang seputar hal yang melatar belakanginya. Ketika Rasulullah SAW akan menulis atau merintahkan sahabat untuk menulis, karena Rasulullah kan tidak menulis dan tidak membaca, ya, memerintahkan sebagian sahabat untuk menulis isi perjanjian Hudaybiyah. Beliau memulai dengan "Uktub, tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Ketika orang musyrik melihat, ya, kaum muslimin menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Kami nggak kenal. Kami hanya kenal kata-kata Allah saja. Padahal Allah itu ya Ar-Rahman, Allah itu ya Ar-Rahim, ya Al-Qudus, Al-Malik, Al-Jabbar, dan sebagainya. Lalu mereka mengingkari, kami nggak mau itu. Kamu tulis awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Ar-Rahman? Nah terus kata Rasulullah, tulislah Bismika, ditulis Bismikallahumma, Bismikallahumma, demi apa, dengan nama Allah. Itu ini. Sebagian menyebut Bismillah dengan nama Allah. Maka ini mengingatkan kita bahwasanya orang-orang jahiliyah itu karena kekurangan ilmu mereka mengingkari satu hal yang itu bagian dari kebenaran. Seperti mana tadi, ya. Sebenarnya Allah itu juga Ar-Rahman, Allah itu juga Ar-Rahim. Tapi karena mereka tidak menerima, maka ketika itu Rasulullah SAW tanazul itu ya ngalas sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tulis. Maka ini yang makna ilhad yang pertama, yaitu orang yang mengingkari satu bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Maka kita tidak boleh mengingkari apapun yang itu merupakan dari bagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang berikutnya, yang kedua, di antara makna ilhad yang disebutkan oleh para ulama, ilhad yang kedua maknanya adalah an yaj'alaha, menjadikan, saya terjemahkan saja biar mudah, menjadikan apa yang menjadi sifat yang ada pada nama tersebut. Sudah kita sampaikan tadi ya, setiap nama Allah mengandung sifatnya. Orang yang dikatakan berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah adalah orang yang menjadikan apa yang dikandung sifat Allah yang dikandung oleh namanya ini disamakan dengan sifatul makhlukin. Ya, intinya menyamakan sifat Allah dengan makhluk tidak boleh. Makhluk sehebat apapun, makhluk sedekat apapun dengan Allah, makhluk sepandai apapun, tidak boleh kita samakan kehebatan, kepandaian, kedekatan dia itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau ada orang itu sangat dermawan, sehingga saking nyah-nyahnya itu sampai orang itu ada yang mengatakan itu sudah bukan Abdul Wahab lagi, itu sudah Wahab. Wahab itu kan yang maha memberi. Boleh. Jadi menghilangkan kata-kata Abdul kemudian disebut bagus, bukan hamba Allah, sudah kayak Gusti Allah. Nah, kayak Gusti Allah kayak apa? Dan tidak seberapa yang diberikan oleh manusia itu. Nah, jadi menyamakan sebagian sifat Allah
kemudian ditempelkan kepada makhluk, itu termasuk perbuatan ilhad. Innal ladzina yulhiduna, ya, ini di dalam ayat ini, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit saya manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan satu peringatan. Kita ini dilarang menyamakan Allah Al-Khaliq dengan makhluk, walaupun sekedar dalam sebutan, walaupun sekedar di dalam kita memanggil nama saudara kita yang namanya itu tertera di dalamnya Asmaul Husna. Dan ini yang sering terjadi ini kelihatannya di negara kita ini. Kalau orang-orang Arab, ya, terutama yang kita lihat, kita saksikan, ya, orang Arab itu kalau memanggil nama itu komplit, Pak. Ya Abdurrahman, Ta'al ya Abdurrahim. Ya, ada orang Arab mengatakan Ta'al ya Him, itu tidak ada. Ya. Itu yang ada itu hanya di negara 62 ini, Pak. Negara Indonesia. Ya. Jadi nak nyeluk jeneng tuh kalau nggak dipotong sing ngarep, dicuplek sing buri gitu ya. Kalau nggak dul, ya diambil belakangnya man gitu ya. Padahal namanya Abdurrahman. Nah, terus Yosef, sing paling rene Abdul Kudus, dos katanya. Masa kok aku wedhus apa kardus ngene. Dos. Kan iki bisa dos. Sing setelah ya orang kan. Lah celok wedhus. Hati-hati, Al-Qudus itu nama Allah. Jenenge apa? Abdul Kudus. Nah, hamba yang Allah yang Maha Suci. Kita khawatirkan kebiasaan seperti ini termasuk orang yang tadi, ya, menyimpangkan nama-nama Allah untuk dilekatkan kepada makhluk. Nah, ini tidak boleh. Kalau tidak dipanggil depannya Dul, lalu dicoplok burinya apa misalnya tadi, ya, Abdul Kudus ya Dus, Abdul Karim Rem. Apa jangan kasih orang Rem ya? Abdul Karim bagus kan? Tapi ini yang memang untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu susah pol, karena kita sudah seperti itu. Ya, terutama karena kejahilan di masyarakat kita. Nah, kemudian dari pengajian-pengajian yang semacam inilah yang kita tidak bisa membenahi masyarakat supaya lebih baik. Kita jalannya revolusi mental, ya. Mental apa mental? Kita pakai revolusi akhlak aja. Ini kan termasuk akhlak kepada Allah, akan adab. Memanggil, ya Allah. Yang lebih lagi yang memanggil, ya, kayak lo Pak Rahman tekal katanya. Pak Rahman rawuh. Rahman itu kan Allah. Masa Pak Allah? Kalau di Malaysia itu ada yang sudah mantan wakil Perdana Menteri namanya Abdullah Ahmad Badawi. Itu terkenalnya dipanggil Pak Allah. Itu kan sebenarnya dari Abdullahnya. Pak Allah berarti Pak Allah. Nah, ini pola alam. Ini kebiasaan seperti ini nampaknya di negara tetangga juga ada. Tapi kalau di kita ini ada, saya tahu kita yang tidak di Indonesia yang sering-sering terjadi seperti itu. Jadi ini yang kedua, makna ilhad yang kedua tadi, an yaj'alaha, ya, sifatan tadullu ala sifatil makhluqin. Jadi menjadikan sifat yang tergandung dalam nama Allah itu, ya, itu diserupakan dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, di antara makna ilhad yang ketiga, yang ini mungkin jarang di kita, tapi mungkin kalau ada pun, ya, sekali lagi jarang. Ini zaman dahulu. Ya. An yastaqqa min asma'illah lil asna, yaitu orang yang istiqaq itu mengambil, atau bahasa kita yang memodifikasi, ya, dimodifikasi dari nama Allah kemudian dimodifikasi dijadikan nama berhala. Seperti dahulu ada Lata,
berhala Lata. Lata ini mereka mengatakan ini merupakan pecahan dari nama Allah. Allah dirubah jadi Lata. Allah Al-Lata. Dijadikan nama berhala. Al-Aziz itu kan nama Allah. Dirubah menjadi Al-Uzza. Jadi Lata, Uzza dan yang lain-lain. Ini merupakan perbuatan ilhad. Maka hati-hati, tidak boleh kita ini menyelewengkan ataupun mengambil dari asma Allah kemudian dirubah-rubah dijadikan nama untuk selain Allah. Kalau di kita mungkin yang sering-sering ada itu benda-benda keramat, dikatakan kiai siapa misalnya, kiai selamat jangan dari assalam gitu ya. Atau mungkin keris ini kiai apa, diambil dari kata-kata al-jabbar ya. Ini keris kiai apa misalnya, kiai jebur misalnya ya. Dari al-jabbar itu dijadikan jebur, diubah-ubah. Nah ini perbuatan seperti ini termasuk perbuatan al-ilhad. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah menyebut di dalam surat Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat ilhad terhadap ayat-ayat kami. Sekali lagi, ilhad ini kalau kita maknakan secara harfiahnya sering disebut menyimpang, menyelewengkan. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyelewengkan ayat-ayat kami, la yakhfauna 'alaina, kata Allah, mereka tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan kami. Alias di hari kiamat nanti, kalau mereka termasuk orang-orang yang berat mendapatkan siksa, mereka tidak akan bisa sembunyi dari siksa yang akan kami timpakan kepada mereka. Siapa orang-orang yang ilhad terhadap ayat-ayat Allah? Yang tadi surat Al-A'raf 180 terhadap asma'nya, yang ini terhadap ayat-ayatnya lebih luas. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama tafsir, siapakah orang yang menyimpang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu alladzina yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi, perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang menyimpangkan, menyelewengkan ayat-ayat kami, kemudian menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat tafsiran-tafsiran baru, membuat pemahaman-pemahaman baru yang itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jalurnya bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari para salafus saleh. Kalau selain lewat jalur yang seperti itu, bisa kita katakan itu jalurnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari Allah jelas Allah jelaskan bahwasanya yang punya otoritas tunggal untuk menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar supaya engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagai pengakhir saya ingin mengatakan, sekarang banyak orang-orang yang menyimpangkan maksud dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menyimpangkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kesyirikan. Itu termasuk orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih mengedepankan akal pemikiran mereka. Ini satu pertanda bahwasanya umat ini dalam kondisi yang berbahaya. Bahwasanya ada di sana mereka-mereka yang digambarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman ada sekelompok orang yang diberikan label du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah para penyeru-penyeru, ya para kiai-kiai barangkali, karena mereka memang orang yang ahli bidang agama, bisa membaca kitab, kemudian mempunyai masa yang begitu banyak,
mempunyai pesantren-pesantren yang begitu banyak jumlah para santriwati, santriwatinya. Tapi ingat, ketika mereka tidak berbicara atas nama Al-Quran, ketika mereka menyelewengkan yulhiduna fi ayatillah, maka sesungguhnya ini menjadi petanda buruk bagi umat ini. Maka marilah kita menjadi atau mengambil bagian dari mereka-mereka yang meluruskan keadaan seperti ini. Ini sangat berbahaya karena bagaimana kita dengar di sana dan di sini kita saksikan bagaimana ada orang-orang yang jelas-jelas menolak keberadaan undang-undang Allah untuk dijadikan hukum mengatur satu negara. Malah lebih mengedepankan ini apa yang disuarakan oleh PBB ini bisa menjadi landasan hukum di dalam Islam. Kalau malah mulu, kok malah pilih PBB, meninggalkan undang-undang Allah, ya, mengatakan tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat sekarang ini. Ya Allah, ini ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, ucapan-ucapan yang nanti kalau tidak segera direm, kebablasan waliyadzubillah akan mengantarkan yang mengucapnya kepada jurang kekufuran, jurang riddah, ya, bisa keluar dari sana. Berbahaya. Masa hukum Allah ditinggalkan, lebih mementingkan hukum PBB ini gimana? Padahal banyak di antara mereka ini orang-orang yang ahli-ahli agama, orang yang bisa fasih menerangkan ayat-ayat Allah. Tapi ketika cara berpikirnya seperti itu, waliyadzubillah, saya memandang dan saya berpendapat, sah-sah berpendapat ya, atau kalau salah kita bisa diskusi. Saya berpendapat bahwasanya ini perbuatan yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini adalah termasuk ilhad, ya. Berbuat ilhad terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah yang menurunkan hukum sejak berabad-abad yang lalu tidak tahu nanti akan ada perubahan zaman seperti zaman kita sekarang. Al-Quran itu sudah harga mati, nggak bisa dirubah-rubah. Ketika ada umat Islam, siapapun mereka yang menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nasihatkan kepada apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan di dalam majmu' fatwanya, silahkan dilihat. Beliau menyatakan, man ankara harfan min kitabillah. Saya ulang, man ankara harfan min kitabillah faqad kafara bil ijma'. Barang siapa yang menolak satu huruf dari Al-Quran, dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Satu huruf loh, apalagi satu sistem loh, mengatur satu negara, mengatur undang-undang untuk mengatur sebuah negara. Itu sistem yang Allah tawarkan dan Allah wajibkan. Kitabun anzalnaha wa faradnaha. Ini satu kitab yang telah kami turunkan dan telah kami wajibkan kalian untuk mengamalkannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Allah selamatkan seluruh kaum muslimin dari segala macam pengaruh-pengaruh kesesatan yang dimunculkan oleh para doa, para dai-dai yang menyeru manusia ke arah neraka jahanam waliyadzubillah mengatasnamakan apapun. So, ada yang mengatasnamakan ini merupakan bentuk peradaban. Jadi nanti akan ada fikih, namanya fikih peradaban, ya, supaya kita bisa beradab katanya. Pada fikih peradaban, siapapun yang menyusunnya, apapun isinya, kalau itu bertentangan dengan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, saya katakan itu fikih yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.